ini diambil dari arah utara gitu kan. Jadi kan kelihatannya agak terbalik ya. Nah ini Pak, Pulau Kemarau yang kita bicarakan. Dulunya disinilah yang terjadi perang besar Pak. Perang besar, perang Menteng itu Pak. Ya. Mungkin kalau kita mau lebih jelas pada saat itu adalah di slide berikutnya ini. Nah ini lebih jelas ini Pak. Jadi slide ini, foto ini adalah, inilah Pak sebagai sumber data primer saya dalam saya menarasikan adanya perang Benteng itu. Kenapa? Karena peta ini adalah peta asli buatan Commodore Johan van der Laan ya. Komodornya pimpinan perang ekspedisi Belanda pada saat itu tahun 1657. Maaf, tahun 1659 gitu kan. Nah inilah sebelum masuk ke kota Palembang, beliau membuat peta dulu Pak, sketsa ini Pak. Nah ini kan jadi bukti sejarah kita ini. Waktu dia mau menyerang dulu 1659 ke kota Kuto Gawang itu. Nah ini bukti sejarah inilah Pak yang saya pakai sebagai data primer saya, data semasa berarti kan. Ini kita akan bertemu dengan narasumber kita, Pak Sultan Adil dari True Back Story, yang mana beliau hari ini akan mengedar tentang perang Benteng di Palembang, mulai sejak abad 17 dan abad ke-19. Nanti di sini uraian sangat bagus. Kita nanti bisa membedakan mana itu Kesultanan Palembang, Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, dan Kesultanan, gitu ya teman-teman ya. Iya, Pak Sultan, selamat malam ya. Pak. Selamat malam. Gimana Pak Sultan, baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, ini saya lihat buku Pak Sultan ini jadi menarik tentang perang Benteng ini ya Pak Sultan ya, apalagi ini terkait dengan kemaritiman juga ya, perang terbesar ya. Perang maritim terbesar. Ini berapa tahun Pak Sultan mengkaji ini Pak? Ya kurang lebih 2 tahunan lah Pak. Gitu ya Pak ya. Hebat Pak Sultan ini. Pak Sultan izin sebelum kita memasuki wilayah wedaran Pak Sultan, kami ingin dengar-dengaran dulu lah bagaimana Pak Sultan, bagaimana sehari-hari apa yang Pak Sultan kerjakan juga selain menulis buku. Bisa dibilang profiling dulu lah Pak. Baru kita nanti memasuki perang Benteng ini. Oke, jangan Pak, waktu dan tempatnya. Baik Bang Dori, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapin terima kasih ke Bang Dori dan tim dari NSI yang sudah mengundang saya ya untuk hadir dalam seminar ini untuk memberikan materi saya ya, hasil penelitian saya. Itu buku ini hasil penelitian saya sendiri Bang Dori. Jadi lebih kurang 2 tahunan lah ya. Sebetulnya kalau saya baca bukunya sudah lama gitu kan.
Cuma tertarik benar untuk membukukan apa namanya cerita sejarah ini secara intensif itu ya baru 2 tahunan terakhir gitu kan, semenjak kita ya mungkin alam mendukung lah ya, semenjak COVID itu kan kita di rumah aja kan, Iya, iya. bengong mau ngapain ya, apalagi di Jakarta itu ya, kalau di Jakarta itu bener-bener slang Pak, kita nggak bisa kemana-mana, betul, jalan ditutup banyak gitu kan. Oh, Nah, akhirnya ya banyak di rumah, akhirnya kita kembali ke back to nature yang lama gitu kan, baca buku lagi kita, baca buku, kita buka internet gitu kan, ya akhirnya timbul niatan gitu loh. Waduh, ini masih sejarah di Palembang, ada beberapa hal yang masih belum benar gitu kan. Akhirnya kita berusaha lah ya, saya ya, eh, dibantu teman-teman dari Trubek History ke komunitas kita gitu kan. Akhirnya ya berani juga lah Bang kita. Sebenarnya buku Perang Benteng ini kan buku kedua saya gitu kan. Buku pertama saya mengenai Kedatuan Sriwijaya gitu kan, pertama gitu kan. Judulnya Kedatuan Sriwijaya, bukan Kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah itu ya akhirnya dalam membuat buku Perang Benteng ini ya karena udah ada beberapa pengalaman mungkin kan, jadi agak lebih cepat gitu kan. Nah, itu Bang, apa asal mula saya ini membuat apa namanya buku ini Bang, gitu. Tapi nanti di dalam juga ada tentang ini ya Pak, ya, perbedaan daripada kerajaan, kesultanan, sama apa itu, Sriwijaya itu sendiri di sini nanti ya. Kita akan bisa tahu itu ya. Kenapa Bang? Nanti kita akan tahu ya, ada perbedaan antara kesultanan, kerajaan, sama Sriwijaya itu sendiri nanti ini ya. Betul, betul. Oh, Jadi di ini buku ini, selain saya juga menceritakan Perang Benteng, saya juga menceritakan secara umum tentang Palembang, kota Palembang, terus sejarah kerajaan Palembang, kerajaan Sriwijaya gitu kan, Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi saya memberikan secara umum. Tapi untuk fokus buku ini kebanyakan yaitu adalah Perang Benteng. Tuh. Perang ada salah satu sejarah besar di Palembang yang selama ini kurang terpublis Bang, gitu. oh, Saya justru baru-baru beberapa tahun terakhir baru paham dengan Perang Benteng ini gitu kan. Teman-teman saya sendiri kaget kalau ada perang ini. Apa memang betul tuh di sana ada perang katanya? Ya betul saya bilang. Datanya jelas, bukti primernya jelas, sumber-sumbernya jelas, dan juga di Palembang ada sejarawan Palembang, Pak Johanan Apia ya, itu terkenal di Palembang. Dia juga udah menulis buku ini gitu loh kan, sejarah ini. Tapi sayangnya itu tadi kurang terpublis Bang gitu. Nah, inilah saya mengangkat lagi sejarah Perang Benteng ini dibantu dengan beberapa teman-teman akademisi di Palembang ya, dari jurnal-jurnal ilmiah mereka. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan buku ini. Itu Bang Dari. oke Pak, langsung aja kita share itunya Pak, PPT-nya Pak. Kita masuk ke wilayah langsung. Nah ini biar siap. Pak, saya juga pengen tahu nih. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahamin aja Pak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sebentar Pak ya, saya share dulu Pak. Baik Pak Sultan. Iya, alhamdulillah akhirnya bisa juga. Udah ya, clear ya Bang? Clear, ganteng. Baik, teman-teman, pemirsa, apa namanya yang hadir di Zoom hari ini, saya Hagi Sultan Adil. Ya sehari-hari kita apa ya, kalau untuk kehidupan saya ada bisnis kecil-kecilan gitu kan, sudah selesai. Kalau untuk karyawan saya sudah sudah pensiun kan, pensiun dini gitu kan. Terakhir saya ada bisnis kecil-kecilan, dan juga ditambah dengan adanya waktu yang banyak sekarang, saya mulai memperhatikan sejarah gitulah ya, jadi nulis gitu ya.
Nah, akhirnya saya alhamdulillah sudah bisa menelurkan beberapa buku. Buku pertama saya itu Kedatuan Sriwijaya. Nah, yang buku Perang Benteng ini adalah buku kedua saya gitu kan. Nah, jadi pada hari ini saya akan memberikan paparan mengenai Perang Benteng yang sumbernya adalah dari buku saya juga sumbernya kan. Hasil penelitian saya sendiri gitu kan pada hari ini Kamis 25 Mei tahun 2023. Baik, kita akan mulai mengenai Perang Benteng ini ya. Em, Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan dulu ya buku saya ini gitu kan. Buku saya ini adalah buku, kalau saya bilang ya buku unik gitu kan, buku Perang Benteng, Perang Maritim terbesar abad ke-17 dan ke-19 di Palembang. Ini adalah buku unik. Kenapa saya bilang unik? Karena memang buku ini adalah satu-satunya buku sekarang ini yang menjelaskan tentang adanya sejarah besar di Palembang gitu kan, sejarah besar di Palembang mengenai adanya perang besar di Maritim di masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam gitu kan, sekitar abad ke-17 dan abad ke-19 gitu kan. Nah, disebut langka buku ini karena memang sekarang ini bukunya kita masih pasarin sendiri gitu kan, masih kita jual sendiri gitu kan. Belum kita untuk publikasi secara besar-besaran. Tapi mungkin karena memang ini perlu disosialisasikan dulu ke masyarakat ya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, Palembang gitu, biar paham dulu nih ada buku mengenai Perang Benteng gitu kan. Nah, buku ini adalah buku yang menjelaskan adanya Perang Benteng, yaitu Perang Benteng Pertahanan milik Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang secara lengkap yang ada di sepanjang Sungai Musi gitu kan. Dan mungkin satunya yang di awal adalah di Selat Bangka di laut juga ya, di Selat Bangka, jadi dari sana turun ke bawah masuk ke Sungai Musi gitu loh, sampai ke daerah Musirawas ya, daerah uluan daripada Palembang, dan sampai daerah ke Martapura gitu, di daerah Kurungan Nyawa namanya. Wah, ini menarik. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, di samping menjelaskan khusus Perang Benteng, buku ini juga menjelaskan tentang apa sejarah umum di Palembang, tentang kota Palembang, tentang Kedatuan Sriwijaya, tentang Kerajaan Palembang, tentang Kesultanan Palembang Darussalam gitu kan. Nah, buku ini juga disertai dengan raja-rajanya, sultan-sultannya gitu kan, dan lokasi keraton dan lokasi tempat pemakaman mereka. Nah, di buku ini saya jelaskan secara lengkap. Jadi sah gitulah ya. Jadi Kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang itu bukan sultan-sultan kayak sekarang ini ya, yang dibilang banyak sultan palsu, raja palsu ya. Jadi itu memang sejarah, Pak. Sejarah yang selama ini tidak diketahui secara nasional ya. Secara lokal pun banyak yang masih belum paham ya mengenai sejarah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam, karena selama ini kita hanya bicara masalah Kerajaan Sriwijaya gitu loh. Nah, ini kan ini masa-masanya beda-beda, masa Sriwijaya, masa Demang Lebar Daun nanti, masa Kerajaan Palembang, masa Kesultanan Palembang Darussalam, itu timelinenya beda gitu kan. Masing-masing mereka adalah penguasa Palembang lah pada saat ini gitu kan. Nah, yang jelas di buku ini ya, inti pokok adalah sejarah besar yang akan saya ungkap ya. Sejarah besar adanya perang 5 kali. 5 kali perang besar di Palembang di masa Kesultanan bukan, yang pertama masa Kerajaan Palembang ya. Kerajaan Palembang itu diganggu sama VOC pada saat itu, pada tahun 1659 abad ke-17 ya. Nah, terus masa Kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam itu ada gangguan dari Kerajaan Inggris. Nah, zaman terakhir dengan Kerajaan Belanda. Dan sekaligus setelah itu dia menjajah Palembang gitu kan. Jadi
Palembang itu dijajah Belanda bukan kayak umum sekarang 350 tahun ya. Paling dijajah paling 1,5 abad setelah kerajaan Palembang dibekukan sama Belanda ya. Tahun 1821. Jadi ya sekitar 1 abad lebih sedikit cuma dijajah Belanda benar-benar dalam tanda kutip ya. Jadi bukan 350 tahun seperti apa yang kita pelajarin selama ini. Gitu loh Bang Dori. Oke, the next siapa ya? Ya. Alhamdulillah Pak, buku ini saya tahun lalu kita sudah lakukan sosialisasi dalam program kita namanya Ekspedisi Sriwijaya 2020 Pak, tahun lalu Pak. Nah dari sekitar bulan Agustus, September, Oktober gitu kan. Nah karena kita memang masuk ke wilayah mereka, kita kan wajib sowan dulu lah ke pimpinan-pimpinan lokal di sana gitu kan. Nah, alhamdulillah Pak, pertama kali itu saya sudah sowan bertemulah dengan untuk sosialisasi buku ini dengan Pak Wali Kota Palembang, Pak Harnojoyo gitu kan. Alhamdulillah dalam kesibukan mereka, beliau itu pada saat itu sudah ditunggu di gedung DPR untuk ada rapat gitu kan. Tapi karena kita sudah janji sama dia, beliau siapin kita waktu sekitar 10 menit untuk kita diskusi sejenak masalah buku Perang Benteng ini. Setelah itu, oh ya, saya tuh terus terang di Palembang itu ya banyak dibantu sama temen, kolega, saudara gitu kan. Bapak Dr. Andes Erwin Bakri MM. Beliau ini adalah mantan birokrat juga ya, mulai dari dia jadi pesira kampung. Kalau zaman dulu kan masih pesira kampung di Palembang namanya ya. Itu setingkat lurah lah. Terus dia jadi camat, dia jadi kepala dinas, dia jadi kepala bagian di Kota Madya sana gitu kan. Dan pernah terakhir menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda Palembang. Nah sebelum dia pensiun ya. Nah beliau sudah pensiun dan sekarang ini banyak sekali membantu saya dalam hal sosialisasi di Palembang gitu khususnya gitu ya. Setelah bertemu wali kota, saya juga sempat diajak bertemu dengan Dinas Pariwisata Kota Madya Palembang, Pak Sulaiman Amin, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Pak Agus Rizal gitu kan, dan terakhir dengan Kepala Dinas Kota Palembang itu Kepala Dinas Diknas ya Pendidikan Nasional, Pak Ahmad Julinto gitu. Nah setelah itu saya juga untuk ke level provinsi, alhamdulillah waktu itu kita udah ketemu juga dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan gitu ya, Pak Aufal namanya ya. Beliau juga sangat sangat appreciate sekali dengan ada yang di buku yang saya buat ini dan sangat menghargai lah kok. Inilah buku-buku yang seperti inilah yang memang harus digalakkan dan diperbanyak untuk apa? Publikasi sejarah-sejarah Palembang yang selama ini masih belum terdengar gitu kan. Alhamdulillah pada saat di Palembang kemarin saya udah bisa juga sosialisasi ke media-media massa khususnya media elektronik ya di Palembang. Itu pertama itu yang di pojok kiri itu saya tuh ketemu diundang sama TVRI Palembang, TVRI Sumsel namanya, TVRI Palembang dalam acara mereka mengenai budaya dan sejarah Palembang. Dan pada saat itu di audien kita adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dari Fakultas Komunikasi dan Ilmu Politik gitu. Nah setelah itu ada juga TV lokal di Palembang yang juga mengundang kita untuk berbicara di acara talk show mereka ya, semacam reality show gitu ya, reality show namanya Waebo gitu. Itu acaranya rame juga pada saat itu alhamdulillah. Nah di samping TV kita juga alhamdulillah diundang di beberapa talk show ya, di beberapa radio lokal yang cukup bagus, cukup hebat di Palembang ya, seperti Radio Sriwijaya FM, Radio Sonora FM Palembang ya, Radio Eljon yang khusus masalah pariwisata gitu kan, karena memang
tujuan kita membuat buku ini adalah untuk pariwisata juga gitu kan. Nah, terus Radio Lanugraha, di samping itu saya juga diundang beberapa podcast ya di Palembang seperti di Dinas Pariwisata gitu kan. Memang tujuan saya sebetulnya juga ujung-ujung daripada sejarah kita ini kan adalah pariwisata gitu. Bukan kita untuk membangkitkan semangat keegoan feodalismenya kerajaan, bukan. Kita adalah pariwisata Pak ke depannya itu ya. Nah, hasil daripada kita kemarin sosialisasi, kita juga Bang Dori, kita juga punya YouTube Bang, namanya Trubek History Official Bang. Jadi dari situ semuanya saya masukin di YouTube kita ya, Trubek History Official. Dan di samping itu juga karena saya juga suka menulis, saya banyak artikel saya ada di kompasiana.com kan. Di situ bisa dilihat atau di FB saya Sultan Adil gitu kan, saya punya FB Sultan Adil dan website kita sultanadil.com. Tapi ini masih proses ya untuk website kita, masih ada perbaikan. Mungkin dalam waktu dekat bisa kita perbanyak. Oke, kita masuk ke sejarah Palembang sekarang ini ya. Nah, ya itu tadi di buku saya itu kan bukan hanya masalah perangnya dulu ya. Di situ juga menginformasikan adanya asal usul kota Palembang gitu loh kan. Orang pasti banyak bertanya kan, atau turis yang mau teman-teman yang mau tahu dari daerah lain gitu kan. Palembang tuh bagaimana? Kota Palembang tuh bagaimana kan? Nah, secara umum ya Palembang itu dari bahasa Melayunya dari dua kata pa sama lembang gitu kan asalnya. Nah, itu menunjukkan sebuah dataran ya, dataran keadaan dataran, sedangkan lembang itu menunjukkan tanah yang rendah gitu loh. Jadi tempat yang rendah, tempat yang berair ya, digenangin air gitu loh Pak. Nah, kota Palembang sendiri juga merupakan yang jarang diketahui teman-teman juga ya dari luar ya. Dan dari Palembang pun banyak yang tidak tahu kalau kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia, Pak. Nah, jadi kota Palembang adalah kota tertua yang sudah berumur 1340 tahun. Nah, dan itu didasarin dari adanya diketemukannya prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi gitu kan. Akhirnya dibuatlah keputusan itu bahwasanya ulang tahun kota kota Palembang itu adalah tanggal 27 Juni, setiap tanggal 27 Juni. Nah, 27 Juni nanti itu Palembang sudah berusia 1340 tahun. Gitu kan. Lama juga ya, Bang ya. Oke, kita lanjut. Palembang juga karena memang di Palembang itu banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah, mulai sejarah yang lama sampai sejarah yang terbaru gitu kan. Jadi dicap juga Palembang itu sebagai salah satu kota pusaka di Indonesia. Nah, sebagai info, kota pusaka di Indonesia itu ada lebih kurang 32 kota ya di Indonesia yang termasuk dalam kategori kota pusaka yang dikeluarkan sama Departemen Kebudayaan ya. Nah, mungkin salah satunya kayak Jakarta Utara, Surabaya gitu kan, Surakarta. Nah, itulah salah satu kota pusaka itu gitu. Nah, Palembang juga dianggap kota pusaka ya itu tadi karena memang di Palembang banyak sekali peninggalan-peninggalannya gitu. Kita lanjut, Palembang juga Pak, mungkin jarang didengar ya, kalau Palembang juga pada saat dulu itu sering disebut sebagai kota Venice from East gitu ya, Venesia dari timur Pak, dikenal sekali itu. Karena apa dibilang Venesia dari timur? Karena memang di sana itu kan daerah genangan air, rawa-rawa gitu kan. Jadi rumah-rumah penduduk di sana dulunya adalah rumah-rumah panggung Pak. Jadi rumah-rumah panggung ya bukan di darat gitu loh. Jadi hubungan antar mereka pakai perahu. Nah, di sana pun banyak sungai gitu kan. Nah, nanti saya jelasin ya. Nah, karena memang daerahnya tuh banyak rawa-rawa begitu, akhirnya
pada tahun 2002 kemarin, pada saat itu presidennya Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, mencandangkan bahwanya kota Palembang itu sebagai kota wisata air. Kota wisata air atau City of Water. Gitu. Nah, apa ya? Dasarnya apa sih dibilang kota wisata air gitu kan? Nah, itu tadi karena Palembang itu adalah salah satu kota yang berada di pinggir sungai besar, namanya Sungai Musi gitu kan. Nah, Sungai Musi itu adalah tempat bertemunya sungai-sungai besar lagi juga gitu. Ada lebih kurang 9 sungai. Makanya di Palembang itu juga sering disebut sebagai Batanghari 9. Yaitu karena apa? Ada 9 sungai besar yang juga berhilirnya ke Sungai Musi di Palembang itu. Misal Sungai Ogan, Sungai Komering gitu kan, Sungai Lematang, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Beliti gitu dan lain-lain ya. Ada 9 sungai. Di samping itu juga banyak sungai kecil-kecil juga, Pak. Jadi Palembang itu ya kalau zaman dulu itu memang udah rame. Karena apa? Hubungan antar penduduk, antar daerah lancar. Karena apa? Melalui sungai merekanya. Nah, makanya kota Palembang itu dalam zaman Belanda juga itu mempunyai 117 sungai. Sudah didata sama Belanda pada saat itu ya di kota Palembang itu ada 117 sungai. Jadi akhirnya itu kota Belanda, orang Belanda itu menjuluki juga Palembang sebagai the Stad 20 Landen atau kota 20 pulau. Saking banyak sungai-sungainya itu ya. Dan lain-lain juga dijulukin ada Indies Venetia atau Venesia dari India gitu kan. Ada juga sebagai kota Stad Vredes, kota damai gitu kan. Nah, akhirnya juga kota Palembang sekarang juga gitu sama. Kota Palembang itu sekarang panggilannya adalah kota Palembang Darussalam. Yang artinya juga sama, Pak. Adalah negeri yang aman, yang damai, dan sejahtera gitu, kota Palembang itu. Nah, kalau kita bicara mengenai inti dari buku saya tadi, yaitu Perang Benteng, itu berdasarkan penelitian saya, di Palembang itu sudah terjadi 5 kali perang benteng, Pak. 5 kali ya. 5 kali perang benteng. Yang pertama itu tahun 1659 dengan dulu masih VOC namanya ya. Perang Eropa juga kan sebelum adanya Belanda gitu kan. Dulu masih VOC dan pedagang mereka. Jadi dulunya itu pedagang. Bukan sebagai bangsa penjajah awal-awalnya. Cuma mereka karena ya punya sifat-sifat mau menguasai, ya lama-lama juga menjajah. Yang kedua itu perang yang kedua tahun 1812. Itu jelas itu dengan kerajaan Inggris. Pada saat itu kan Belanda itu menyerahkan jajahannya ke Inggris ya. Yang ketiga nanti tahun 1819 itu nanti dengan Belanda. Kita perangnya dengan Belanda. Yang keempat dan kelima juga dengan Belanda gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini pada perang benteng pertama gitu kan. Tadi saya sudah bilang perang benteng pertama itu adalah tujuannya VOC yang pada saat itu mau minta perdagangan yang lebih luas dan mereka mau minta diberikan monopoli dagang gitu kan. Padahal sudah dikasih sedikit lah monopoli, bukan banyak ya, sudah dikasih sedikit monopoli gitu kan, tapi ya dia minta banyak gitu kan. Nah kalau bangsa uang Palembang nggak bisa digituin gitu loh. Apalagi pada saat itu terjadilah gesekan-gesekan kecil antara pangeran-pangeran di Palembang dengan VOC ini dan dengan bangsa-bangsa lain yang pada saat itu yang juga sudah berdagang kayak dari Eropa ya, dari Persia, dari Arab, dari Cina, India ya. Dulu Palembang itu bisa disebut sebagai kosmopolitan nih, kota yang sudah punya peradaban bermacam-macam bangsa gitu. Nah, POC pada saat itu kepengen minta monopoli secara banyak, besar ya, dan terjadi gesekan-gesekan, akhirnya terjadilah beberapa insiden ya, termasuk pembunuhan daripada orang VOC itu di Palembang pada saat itu kan. Akhirnya VOC
pada tahun 1659 itu mereka mengirimkan ekspedisi tentara mereka ke Palembang, tujuannya untuk menghancurkan kota Palembang. Kota Palembang dulu namanya itu punya kota sendiri ya, sudah benteng, punya kota benteng itu. Kota benteng, nah itu namanya kotanya Keraton Putogawang Pak, zaman dulu Pak Mati. Di masa kerajaan Palembang masih kan. Nah mereka berencana untuk mendudukan Putogawang ini, dan ya mungkin mereka merasa membalas dendam ya, karena kemarin ada beberapa pejabat mereka yang terbunuh di kota Palembang, di kota Putogawang ini namanya. Palembang dulu ada semacam kota besar ya, benteng gitu, jadi ya kotanya di situ, penduduknya masih terlindungin sama benteng gitu kan. Namanya Keraton Putogawang, itulah keraton pertama kali milik Palembang, Pak. Nah, pada saat itu, wah, orang Palembang kan sudah nggak bisa terima, Pak, gitu loh ya. Akhirnya terjadilah perang besar, Pak. Perang besar itu, Palembang itu punya strategi, mungkin nanti di depan saya jelasin ya, strateginya di layar berikutnya ya. Pada saat itu Palembang nggak mau kalah, dan akhirnya memang betul, VOC ini berhasil membakar, Pak, membakar habis Keraton Putogawang itu dibakar habis sama VOC. Tapi VOC tidak bisa berdiri keluar dari kapal mereka, turun ke darat, mereka tidak berani karena adanya serangan-serangan gerilya dari Pak Kerajaan Palembang yang pada saat itu sudah mundur ke daerah Uluan sedikit ya, sekitar 30 kiloan gitu kan, daerah namanya Indralaya gitu. Nah, jadi Palembang pada saat itu dipimpin oleh Sido Ingrijek namanya. Sido Ingrajek atau juga orang bilang gitu kan. Nah, akhirnya dengan bantuan adiknya beliau namanya Kimas Hindi gitu kan, berhasillah mengusir orang VOC ini. Nah, untuk secara lengkap, Bang, itu di buku saya lengkap ceritanya ya. Ini hanya saya secara singkat aja ya, saya kasih tahu ya. Nah, setelah itu juga di Palembang ada lagi perang benteng lagi, namanya perang benteng kedua ya. Nah, pada perang benteng kedua ini lawannya itu adalah kerajaan Inggris. Pada saat itu juga di Palembang itu sudah berubah nama kekuasaan ya, sudah menjadi Kesultanan Palembang Darussalam gitu kan. Dipimpin pada saat itu oleh sudah mulai dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin Pangeran Ratu ya, karena dia memang baru diangkat lebih kurang 7 tahun ya, belum genap sewindu gitu kan. Nah, Inggris mencoba masuk gitu loh, mencoba menguasai juga kota Palembang gitu. Ya namanya Palembang sudah independen, udah punya negara sendiri, kekuasaan sendiri kan, nggak bisa dicampurin begitu. Akhirnya terjadi juga perang, Bang, di sepanjang Sungai Musi itu dengan tentara Inggris. Nah, pada saat itu memang di gejolak di Eropa ada lagi, memang waktu itu Inggris terpaksa memberikan kekuasaan di Nusantara kembali ke Belanda kan. Nah, pada saat itu terjadi pertukaran kekuasaan mereka, katanya di Nusantara ini dikembalikan ke Belanda. Gitu. Nah, di masa Belanda inilah ya sama, kerajaan Kesultanan Palembang tidak mau gitu kan. Makanya terjadilah nanti adanya perang benteng ketiga lawan kerajaan Belanda. Nah, kerajaan Belanda ini, perang benteng ketiga ini itu terkenal di Palembang. Salah satu-satunya perang yang terkenal di Palembang adalah perang yang ketiga ini, Bang. Tapi namanya di Palembang itu bukan perang benteng, tapi perang menteng ya. Nah, perang menteng itu adalah diambil dari nama perwakilan Belanda di Palembang pada saat itu, Herman Willem Muntinghe namanya. Tapi kan orang Palembang susah ngomongnya Muntinghe itu ya. Jadi dibilangnya menteng gitu loh. Nah, jadi menteng namanya. Panggilannya menteng. Akhirnya perang itu disebut juga sebagai perang
Menteng yang perang yang ketiga ini gitu kan. Pada saat itu Belanda kalah gitu kan, balik ke Batavia kembali gitu kan. Tapi yang namanya Belanda lah karena merasa hebat gitu kan, kembali menyerang lagi ke Palembang tahun 1819 gitu kan. Tapi sama, mereka nggak bisa juga menaklukkan Sultan Mahmud Badarudin, kalah kembali mereka, kalah lagi, balik lagi mereka ke Batavia, nggak bisa mereka ngelawan Sultan Mahmud Badarudin pada saat itu. Nah, pada saat Perang Benteng kelima inilah, itu mungkin Belanda sudah menyiapkan secara matang itu dan dengan membeli banyak kapal-kapal baru dari Eropa kan. Tapi kalau head to head, peperangan dia antara Belanda dengan Palembang nggak akan menang juga Pak. Belanda itu kalah gitu. Cuma, nah jadi dalam tanda kutip, Belanda ini kan kalau sudah kalah head to head, dia licik, Pak. Nah, dia menjebak Sultan Mahmud Badarudin. Nah, untuk apa itu jebakan dia? Ya silakan deh, saya baca di buku saya ya. Itu lengkap saya ceritakan bagaimana proses penjebakan itu. Akhirnya Sultan Mahmud Badarudin diasingkan sama Belanda ke Ternate di Maluku sana. Nah, pada saat itulah, jadi akhirnya kekuasaan di Palembang berakhir, tapi sebetulnya belum berakhir sekali pada saat itu. Sultan Mahmud Badarudin sempat menyerahkan kekuasaan kesultanan di Palembang kepada keponakannya, namanya Ahmad Najamuddin Prabu Anom, gitu, keponakan beliau. Sebelum beliau diasingkan ke Ternate. Nah, itu perang-perang benteng yang bisa saya jelasin, tapi untuk lebih lengkap silakan baca di buku ya, lebih lengkap itu. Nah, banyak pertanyaan juga kadang-kadang dari teman-teman gitu. Perang-perang benteng apa aja sih? Memang benar-benar benteng apa enggak katanya kan? Betul. Jadi itu memang benteng. Jadi sampai sekarang peninggalannya ada di Palembang. Tapi memang sebagian besar peninggalan benteng mereka ini sudah tidak berbentuk lagi karena sebagian besar benteng-benteng di sepanjang Sungai Musi itu terbuat dari alam ya, dari kayu-kayu, gelondongan yang besar-besar gitu ya. Terus dibuat tanah-tanah tinggi gitu kan. Tapi ada meriam-meriam juga gitu kan. Hebat dulu kan Sultan Mahmud Badarudin dan Palembang dulu sudah hebat. Tahun abad ke-17 pun pada lawan VOC juga sudah pakai meriam-meriam mereka. Terutama yang paling hebat tuh yang terkenal tuh meriam lelo ya. Meriam lelo tuh kecil-kecil yang bisa dibawa di perahu, Pak. Di perahu-perahu kecil itu bisa ditembak kan. Jadi, nah mengenai berapa benteng yang telah saya teliti itu saya udah ketemukan dari penelitian saya ada 13 benteng, paling sedikit ya ini ya. Nah, benteng yang tersisa sekarang yang sudah masih ada bentuk gitu loh ya. Itu ada dua, itu benteng Kuto Besar dengan benteng Kuto Lamu atau Kuto Tengkuruk namanya, itu bersebelahan aja. Sebetulnya benteng itu sebutan baru, dulunya benteng itu namanya keraton. Keraton Kuto Lamu dengan Keraton Kuto Baru namanya. Cuma kan karena waktu itu Belanda masuk dan mereka belum punya benteng gitu kan, pada saat itu juga keuangan mereka juga terganggu gitu kan, mereka ambil alih tuh keratonnya kesultanan yang ada di benteng Kuto Besar sekarang. Jadi isi benteng Kuto Besar itu Pak, itu dulunya itu rumah-rumah sultan, cantik-cantik, rumah khas-khas Palembang, rumah Bari ya. Itu rumah khas Palembang tuh macam-macam tuh di dalam itu. Nah, pada saat Belanda masuk, isinya benteng itu dan memang benar-benar benteng itu sudah ada dulu, yang benteng yang kita lihat sekarang, yang tembok gede, tinggi, lebar itu dari dulu sudah ada. Itu namanya keraton gitu kan. Nah, pada saat Belanda masuk, isi di dalam benteng keraton itu dihabisin Pak, diratakan sama tanah, Belanda bangun baru tuh. Nah, jadi bangunan yang ada sekarang itu adalah bangunan Belanda, betul. Ya karena apa? Rumah yang ada udah dihabisin sama Belanda gitu. Jadi yang tersisa itu benteng itu ada dua. Di sebelahnya sekarang itu yang ada Museum Sultan Mahmud Badarudin.
Nah, itu pun adalah namanya benteng Keraton Tengkuruk dulu namanya. Oleh Belanda juga pada saat itu bentengnya itu dibongkar, Pak. Jadi benteng Tengkuruk dengan benteng Kutha Lama itu Keraton Tengkuruk sama Keraton Kutha Lama itu bentuknya sama. Bentuknya sama, makanya orang dulu namanya benteng Keraton Kembar dulu namanya. Tapi setelah Belanda masuk, benteng Kutha besar itu dipertahankan, Keraton Kutha besar itu, tapi yang kecil, yang agak lebih kecil itu Keraton Tengkuruk itu dihabisin, Pak. Jadi pagernya yang besar itu dihancurin, dan di situ di tengah-tengahnya dibangunlah rumah residennya Belanda pada saat itu. Nah, yang ada sekarang itu yang rumah yang jadi Museum Sultan Mahmud Badarudin itu ya, itu adalah sekarang itu adalah rumah baru dibangun sama Belanda, rumah residen itu dulunya, bukan rumah asli dari Kesultanan Palembang gitu kan. Nah, itulah dua tempat yang masih tersisa, Pak, benteng-benteng sekarang ini. Tapi dari 11 benteng yang lain, inilah Pak yang kemarin kita sudah mulai kita teliti gitu kan. Alhamdulillah kita sudah tahu tempat-tempatnya, tempat-tempat benteng itu sudah tahu, yaitu bisa dibilang dari 13 benteng itu mungkin ini ketutup nggak ini, Bang? Enggak ya, Bang ya? Enggak. Enggak ya? Oke. Nah, yang di atas itu kan ada Selat Bangka ya. Nah, dari Selat Bangka itu, nah itu adalah muara Sungai Musi itu ke Selat Bangka. Nah, disitulah yang pertama itu benteng yang kita perkirakan ada benteng itu adalah di Muara Sungsang. Nah, ini namanya Muara Sungsang ini, nomor 1 ini. Nah, nomor 2 nanti ada lagi benteng di Pulau Borang. Jadi Sungai Musi itu, Pak, saking besarnya, di tengah-tengahnya pun ada pulau, Pak, gitu loh. Namanya Pulau Borang gitu loh. Nah, itu ada benteng namanya, benteng Pulau Borang. Kedua, yang nomor 3 itu adalah benteng di Pulau Anyar, atau sekarang orang lebih kenal dengan Pulau Salanama. Nah, di situ juga ada benteng dulunya, benteng alami ya. Tapi sekarang sayang sekali ya kita tidak ketemu, belum ketemu peninggalan-peninggalannya, karena memang kita belum sempat kita teliti secara jelas, karena tadi Pak kurang pendanaan tadi kan, karena semua biaya penelitian ini ya kita dari kantong pribadi sendiri semua nih Pak, gitu ya. Nah, atas keterbatasan itulah kita sudah bisa mendapatkan gitu. Nah, yang nomor 7 ini pulau nomor 4 dulu ya, yang ada di Pelaju ya. Mungkin untuk lebih jelas, mungkin kalau yang ini kita lihat di slide berikutnya ini nih. Nah, ini lebih jelas ini kan nomor 7 ya. Nah, nomor 7 itu adalah benteng rakit namanya. Kenapa disebut benteng rakit? Karena memang terbuat dari ditaruh di tengah-tengah sungai, dibuat kayak rumah panggung gitu. Nah, tapi ya itu adalah benteng rakit namanya, Pak. Oh. Nah, nomor 6 itu adalah benteng Manguntama, nomor 6 yang arah ke depan ya, arah ke barat, di sebelah barat. Di nomor 6 ya. Di belakangnya ada benteng Bamamagan gitu loh. Nah, ini benteng Bamamagan ini. Nomor 8. Nomor 4 di seberangnya Pulau Kemarau. Ini Pulau Kemarau, Pak, ya. Saya belum jelasin ya. Ini namanya Pulau Kemarau ya, Pak. Pulau yang ada di tengah-tengah Sungai Musi di Kota Palembang gitu ya. Oh. Nah, ini kalau kita mau lihat Pulau Kemarau itu bagaimana? Nah, lihat di atasnya, Pak. Nah, ini tampak dari udara. Tapi ini tampaknya di foto dari arah selatan ini, Pak. Nah, ini di foto dari dari arah utara ya. Kalau ini yang sebenarnya sudah benar ini. Ini ke selatan, ke nomor 4, yang 6 itu berarti ke bagian utara. Foto ini diambil dari arah utara gitu kan. Jadi kan kelihatannya agak terbalik ya. Nah, ini Pak, Pulau Kemarau yang kita bicarakan. Dulunya di sinilah yang terjadi perang besar, Pak. Perang besar, perang Menteng itu, Pak. Ya. Mungkin kalau kita mau lebih jelas pada saat itu adalah di slide berikutnya ini. Nah, ini lebih jelas ini, Pak. Jadi, slide ini, foto ini adalah, inilah Pak, sebagai
sumber data primer saya dalam saya menarasikan adanya perang benteng itu. Kenapa? Karena peta ini adalah peta asli buatan Commodore Johan van der Leyen ya. Komodornya pimpinan perang ekspedisi Belanda pada saat itu tahun 1657. Maaf, tahun 1659 gitu kan. Nah, inilah sebelum masuk ke kota Palembang, beliau membuat peta dulu Pak, sketsa ini Pak. Nah, ini kan jadi bukti sejarah kita ini. Waktu dia mau menyerang dulu 1659 ke kota Kuto Gawang itu. Nah, ini bukti sejarah inilah Pak yang saya pakai sebagai data primer saya, data semasa berarti kan. Nah, di situ dia menggambar dengan jelas adanya benteng Manguntama yang nomor 6 ini. Nah, ini benteng Manguntama, secara jelas dia gambarin Pak. Sebelah 8 yang saya bilang tadi ini benteng Bamaga. Benteng yang dirakit tadi, nah ini kan benteng rakit nomor 7 Pak. Ya, ini benteng yang di tengah-tengah sungai untuk mengintai kalau ada musuh dari hilir. Nah, di seberangnya di Pulau Kemarau ini, di seberangnya itu di daerah namanya daerah Pelaju, Pak. Di daerah Pelaju yang sekarang di sini udah adalah pabrik Pertamina kilang minyak gitu kan. Dulu ada benteng juga di sini namanya benteng Tambak Bayo. Nah, bentuknya ya begini kan. Nah, tapi sayangnya memang beberapa benteng ini tidak ada bekas lagi sekarang, Pak. Saya hanya menemukan lokasinya aja. Nah, untuk ke depan mungkin ya mudah-mudahan kita dapat dana tambahan lah gitu kan. Tahun ini kita akan mengulang lagi ekspedisi menjadi ekspedisi 2023 ya. Akan mengulang lagi kan, akan meneliti ulang lagi Pak 13 benteng yang saya udah temukan ini gitu. Nah, di belakang benteng Tambak Bayo itu ada nama benteng Martopuro, Pak. Nah, ada cerita canggih nih, Pak. Cerita bagus ya. Ternyata pada abad ke-17 itu tahun 1659, Raja Palembang itu sudah pemikiran sudah maju ke depan, Pak. Nah, mereka ini kenapa mereka buat pertahanan seperti ini? Karena tadi yang saya bilang Kuto Gawang tadi terletaknya di ujung ini Pak, sebelah kiri Pak. Ini kan mungkin ketutup ya. Ada di sebelah timur, di sebelah kiri lagi. Itulah ada kota Palembang pada saat itu yang namanya Kuto Gawang tadi. Nah, di sini tidak terlihat Pak. Ini sengaja saya zoom aja ya, biar kita bisa melihat lokasi di Pulau Kemarau gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak. Jadi mereka mempelajari cara perang pada saat itu, pada saat Turki ya, waktu itu berperang dengan Konstantinopel gitu kan, yang sekarang jadi apa itu, di zaman Sultan Mehmed ya, yang menyerang Konstantinopel. Hah? Mahmed. Ya, Mehmed atau Mahmed lah gitu kan. Kalau mau lihat itu ya silakan banyak lah di searching ya. Nah ini Pak, strategi perang ini yang sangat canggih, saya pikir mereka mungkin belajar daripada di Turki itu. Kenapa Pak? Jadi ini kan sungai Musi besar Pak. Jadi sepanjang ini Pak, mereka buat rantai Pak. Ada rantai, ada cerucuk. Jadi pohon-pohon ya, batang-batang pohon besar ditutup sama dia nih Pak, sungai Musi Pak. Nah, dari sinilah ada rantai juga ini. Jadi sungai cerucuk ini juga menyebar ke sini-sini juga gitu. Jadi kapal yang mau masuk ke dalam, terutama yang mau masuk ke Kuto Gawang tadi, itu nggak bisa secara langsung. Mereka terhalangin sama cerucuk-cerucuk yang pohon-pohon tadi, sama rantai tadi Pak. Rantai itu kalau ada masuk itu rantai diangkat gitu kan. Mirip lah saya bilang dengan gimana Sultan Mehmed waktu menyerang Ottoman itu kan, zaman-zaman itu gitu loh. Jadi betapa canggihnya Raja Palembang zaman dulu sudah bisa membuat strategi perang seperti ini. Inilah kesulitan besar, mulai dari perang benteng pertama, perang benteng kedua, perang benteng ketiga, keempat dan kelima. Belanda dan Inggris VOC tidak bisa langsung bisa masuk ke kota ya. Mereka terhalangin di sini Pak. Di sinilah terjadi perang besar terus. Dari 5 kali perang benteng itu di sinilah perang besar yang terjadi. Ya. Makanya
apa ya, 5 benteng yang di sini tuh saya pikir berperan penting banget untuk mempertahankan kota Palembang pada saat itu gitu kan. Nah, kita lihat lagi kan 16 ya, kota Palembang itu ini. Nah, kota Palembang itu Pak, posisinya di sini kan ada namanya PT Pusri Pak, sekarang Pak. Ini loh ya, ini kan ini. Nah, sebesar PT Pusri ini ya dulunya namanya kota Palembang Pak, kota Kuto Gawang itu. Nah, jadi sebesar inilah dulu namanya Keraton Kuto Gawang. Inilah yang dulu pada saat VOC masuk itu, setelah terjadi ada kegagalan perang kita masuk ke sini, VOC, mereka menyerang kota ini, dibakar habis dulu Pak kota ini. Kota Palembang yang namanya Kuto Gawang pada saat itu, Keraton Kuto Gawang. Nah, dari benteng-benteng yang lain itu ada di Uluan. Yang nomor 9 ini benteng Kuto Besar namanya, yang nomor 10 benteng Kuto Kecil tadi yang saya ceritakan benteng kembar ya. Nah, 11 12 ini ada di Uluan lagi, Pak. Jadi posisinya tuh ini. Ini nomor 11, nomor 12. Yang nomor 11 itu adanya di daerah Bailangu sekarang namanya itu. Sekarang itu di Kabupaten Musi Banyuasin. Dekat dengan ibu kota kabupaten namanya Kota Sekayu ya. Nah, itu benteng nomor 11 ini di dekat Kota Sekayu itu, Pak. Terus ke hulu lagi, ke nomor 12, ini daerah perbatasan dengan daerah Musirawas. Tapi ini masih dalam Kabupaten Musi Banyuasin, namanya adalah Muara Rawas. Namanya Muara ya, berarti tempat awal-awalnya di Rawasan yang Uluan ini, gitu loh. Ada benteng Muara Rawas. Satu lagi benteng ada di Sungai Ogan, Sungai Kombren, Sungai Ogan itu kan. Nah, di dalamnya itu di daerah Kurungan Nyawa namanya. Daerah dekat arah ke perbatasan ke Lampung. Perbatasan dengan Lampung itu nama daerahnya Kurungan Nyawa. Di situ terjadi perang besar, mulai saat perang dengan Kesultanan Banten ya, Pak. Pada saat kan Sultan Banten pernah nyerang Palembang, pernah di sinilah terjadi perang besar juga sama dengan perang besar yang di laut kan. Sultan Banten pada waktu itu kan nyerangnya melalui darat dan melalui laut juga gitu. Tapi terus terang dalam penelitian saya penyerangan Sultan Banten tidak saya masukkan karena saya sedikit sekali dapat data primernya. Nah, jadi yang saya masukin itu mulai dari VOC aja karena data primernya bisa cepat kita dapetin kan. Mungkin the next lah ya, nantinya kita akan jabarkan juga perang dengan Sultan Banten itu. Nah, inilah 13 benteng ini yang telah saya teliti, minimal Pak. Akan lebih Pak, di Uluan ini banyak sekali benteng-benteng seperti yang saya ceritakan tadi, banyak di Uluan sini. Nah, tapi yang sudah saya temuin berdasarkan literasi yang ada, baru 13 benteng. Insya Allah saya sudah banyak tawaran dari teman-teman di daerah Uluan untuk meneliti sampai ke huluan sini. Ini namanya huluan Pak. Jadi kota Palembang ini yang ada 9, 10, 5, 4, 7 ini, huluan tuh yang ke sini. Ada Das Bliti, ada Kepahyang, Bengkulu gitu. Nah, ini kota Bengkulu ini. Yang di bawah itu kota Bengkulu, ya Kepahyang, ada Kelingi. Nah, ini dulunya namanya daerah Uluan Pak, kalau di zaman Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, inilah inti daripada buku saya itu yang saya udah jelasin adalah terjadi 5 kali perang benteng di kota Palembang gitu. Nah, di samping perang benteng karena buku saya juga tujuannya adalah sebagai informasi mengenai Palembang, di situ juga saya menjelaskan adanya tentang Kerajaan Palembang, tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi perlu dipahamin ya Bang Dori dan teman-teman yang lain ya, penguasa Palembang zaman dulu menurut waktunya, timelinenya, masanya, yang sudah kedetek sekarang awalnya adalah Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 sampai abad ke-11 gitu kan. Abad ke-11 sampai abad ke sekitar 13, 14 itu ada yang namanya Kerajaan Demang Lebardaun yang kedetek sekarang, nomor 2 ya. Nomor 3 itu barulah mulai yang saya teliti tadi, Kerajaan Palembang yang ketiganya. Setelah Kerajaan Palembang ada namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi jangan sampai ini tercampur baur ya cara berpikirnya, karena apa? Tahun lalu pada saat saya penelitian Pak, ini
mereka ini masih campur baur Pak, udah digadu-gaduin aja Pak. Sultannya itu kerajaan Sriwijaya katanya kan, Sultan Raja ya kerajaan Sriwijaya, beda gitu kan. Nah sejarah inilah yang tidak ada terpublis di nasional Pak. Di pembelajaran nasional nggak ada ini sejarah ini diungkap gitu loh. Makanya inilah keprihatinan saya, akhirnya saya berusaha sekarang mensosialisasikan, menginformasikan sejarah yang di Palembang, mengangkat lagi sejarah yang menurut saya sejarah yang tenggelam gitu kan. Saya bangkitkan lagi sekarang, walaupun dengan dana sendiri gitu kan. Saya fair-fair aja Pak, karena pada saat penelitian pertama tahun lalu saya juga sudah minta bantuan lah ya, donasi ke perusahaan-perusahaan besar di Palembang. Alhamdulillah Pak tidak ada jawaban yang pasti. Gitu kan. Terpaksa saya pakai dana sendiri Pak ini Pak. Jadi semuanya ada dana sendiri. Sampai hari ini pun saya masih dana sendiri. Dana komunitas saya juga. Nah, jadi dalam buku sejarah saya itu juga saya sebutkan penguasa daripada apa kerajaan Palembang yang sudah saya tadi udah bilang yang kedetek sama saya gitu kan. Dan sumbernya jelas gitu kan. Yang pertama itu Pak, jadi kerajaan Palembang itu berarti yang ketiga ya dari Sriwijaya, masa-masa Demang lebar daun, masa-masa kerajaan Palembang. Nah inilah yang kedetek sama saya. Nah rajanya yang bukan raja lah sebetulnya ini ya awal-awal lah ya namanya Airodila ya, atau Aryo Damar gitu loh kan. Awalnya yang kedetek tahun 1445 abad ke-15. Nah pada saat itu Bang, kenapa akhirnya di Palembang itu kok kental sekali dengan suasana Jawa ya pada saat di kerajaan Palembang, karena pada saat itu terjadilah pelarian dari kekacauan di kerajaan Demak pada saat itu. Jadi nah singkat cerita sebetulnya Demak itu kan dipimpin sama Raden Fata ya, dibuatlah ya, di-create sama Raden Fatah ya. Raden Fatah sendiri itu Pak, sebetulnya itu berasal dari Palembang itu. Itu orang Palembang, Pak. Raden Fatah itu. Raden Fatah itu lahir di Palembang. Tapi memang dia benar keturunan raja dari Majapahit gitu loh. Raja Majapahit yang dulu salah satu istrinya dia yang dari Campa, yang orang Cina itu dititipkan ke Airodila ini, dalam tanda kutip lah ya, dititipkan ke Airodila akhirnya pada saat itu dia lagi hamil lah ya, dalam tanda kutip dari Raja Majapahit ini, Brawijaya V lah dalam sejarah yang kita bisa pahami ya. Nah pada saat dia dititipkan ke Palembang itu masih lagi hamil besar sampai di Palembang tidak beberapa bulan, akhirnya lahirlah Raden Fatah ini di Kepulauan Seribu namanya. Jadi Kepulauan Seribu itu bukan Kepulauan Seribu yang di Jakarta ya, mohon dipahami. Di Palembang ada namanya Kepulauan Seribu. Di situ ada masjid sekarang, Masjid Kepulauan Seribu. Nah dia lahir di dekat situ. Nah setelah besar Raden Fatah itu ke Jawa gitu kan. Alhamdulillah ketemu dengan para wali yang di sana. Alhamdulillah dia akhirnya dikasih tugas lah untuk membuat kerajaan Demak gitu. Nah, nyambung tadi yang saya bilang tadi, nah terjadilah kekacauan pada saat itu, ya kekacauan itu berarti ya ribut-ribut lah mengenai kekuasaan lah ya. Nah, rombongan Pangeran Sidoing Lautan, yang kita kenal sekarang namanya Sidoing Lautan, itu lebih kurang 80 orang itu kabur ke Palembang lagi gitu loh. Karena merasa Palembang adalah tanah leluhur mereka juga gitu kan. Akhirnya mereka kabur ke Palembang, di Palembang mereka alhamdulillah pada saat itu diterima baik sama kerajaan Demang Lebar Daun. Nah, diangkatlah sebagai kawinlah dengan salah satu raja di sana. Akhirnya mereka membuat titik awal membuat kerajaan Palembang. Nah, ada yang tercatat kerajaan Palembang itu di Palembang itu ada 12 raja. Yang saya ya, yang saya aja yang tercatat, mungkin ada lagi yang tidak tercatat, tapi bagi saya dari data yang ada, saya bisa simpulkan ada lebih kurang 12
raja atau pangeran, dulu sebutannya pangeran, Pak. Nah, mereka ini benar, mereka adalah keturunan dari Jawa, dari Demak, tapi kalau kita menurut asal-usul lagi, mereka dari Raden Patah. Raden Patah itu dari mana? Ya, Raden Patah dari Palembang, gitu kan. Lahirnya di Palembang, walaupun dia asal-usulnya dari Majapahit juga, dari apa namanya, Raja Majapahit. Itu loh ceritanya ya. Nah, dari raja-raja ini adalah namanya Erodila, ada Pangeran Sidoing Lautan, Pangeran Kiai Gede Ing Sulo Tuo, gitu kan. Pangeran Ki Gede Eng Sulo Mudo. Nah, semua mereka ini Pak, ini data arkeologinya ada. Ya. Kenapa saya bilang ada? Karena apa? Pemakamannya mereka ada, jelas. Pemakaman mereka jelas. Nama-namanya juga jelas gitu. Jadi kan ini berarti sudah data yang primer ya, yang kuat sekali gitu kan. Karena apa? Ada data arkeologinya gitu loh ya. Kayak Pangeran Sidoing Surotuo ada di pemakamannya. Nah, nanti di slide berikutnya deh saya infokan ya. Tapi dari 12 pangeran inilah yang di Palembang ada. Nah, akhir daripada kerajaan Palembang yang tragisnya tadi yang saya bilang pada saat VOC masuk. VOC menyerang tadi yang saya bilang menyerang Puto Gawang tadi pada masa Pangeran, kalau nama lengkapnya Pangeran Mangkurat Sido Ing Rejek Jamaluddin Mangkurat 6. Ini kalau pakai 66 ini sudah sebutan baru ya Pak ya, kolonial Pak ya. Tapi dulu namanya Sido Ing Rejek, Pangeran Sido Ing Rejek. Nah, pada saat beliau Puto Gawang tadi dihangusin gitu kan, dibakar habis sama VOC gitu kan. Nah, mereka ini bukannya kalah tapi mundur ke arah uluan yang saya tadi bilang namanya Indralaya. Di Indralaya mereka membuat strategi penyerangan gerilya yang dipimpin sama adiknya Sido Ing Rejek namanya Ki Mas Hindi. Nanti itu ke depan. Nah, Ki Mas Hindi setelah VOC menyerang habis dan Pangeran Sido Ing Rejek mundur ke pedalaman sedikit ke Indralaya. Nah, Ki Mas Hindi ditugasinlah bersama pangeran yang lain yang ada dan masyarakat itu untuk melakukan gerilya ke Puto Gawang tadi. Akhirnya bisa mengusir VOC ya. Di sanalah Ki Mas Hindi memulai debut baru. Dia menyebut diri sebagai sultan, bukan lagi pangeran, bukan lagi agak kejauh-jauhan itu, tapi sudah sultan karena pada saat itu ya itu tadi saya bilang mereka ini kan bukan berpikiran sudah maju, ilmu-ilmu mereka tinggi karena pada saat itu Islam itu sudah menyebar di Palembang. Apalagi masa awal-awal adanya kerajaan Palembang ya. Raden Patah itu kan Islam gitu kan. Nah, berarti karena menyebar itu dan mereka sudah tahu di Turki ada khalifah gitu kan. Jadi mereka minta persetujuan ke khalifah, mereka membuat namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, Ki Mas Hindi tadi langsung menyebut dia sebagai sultan, bukan lagi pangeran atau raja. Nah, nama lengkapnya adalah menjadi Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Nah, jadi itulah pendiri daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Ya Bang ya. Nah, terus di masa Palembang Kesultanan inilah, tadi saya udah bilang, ada 4 kali perang benteng. Di masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin, yang nomor 7 ini. Sultan Susunan Mahmud Badarudin Raden Hasan. Nah, kalau kita dibilang 2 ini Bang, ini adalah sebutan sejarawan baru ya, kolonial lah ya. Mereka menyebut 1, 2, 3 itu dulu pada saatnya itu nggak ada 2 ini. Mereka itu disebutnya nama kecilnya. Kalau Sultan Mahmud Badarudin itu Raden Hasan, ya. Pada saat dia menjadi sultan, namanya diberi gelarnya Mahmud Badarudin. Jadi sebutannya Sultan Mahmud Badarudin Raden Hasan, Pangeran Ratu. Nah, kenapa dibilang Pangeran Ratu? Karena memang pada saat itu dia adalah putra mahkota. Nah, Pangeran itu adalah nama lain dari putra mahkota, Pak. Nah, pada saat itu namanya berubah menjadi
Sultan Mahmud Badarudin Raden Hasan Pangeran Ratu, Pak. Oke ya, kita lanjut Pak ya. Di masa ini ada 10 sultan Pak pada masa kesultanan ya, yang tercatat ya sama saya. Kemungkinan ada lagi yang lain yang belum saya tercatat, tapi kesepakatan di sejarawan Sumatera Selatan umumnya 10 ini sultan yang ada di Palembang. Pertama tadi Ki Mas Hindi, nomor 2 ini Sultan Mansur Jayo Inglago, ketiga Sultan Truno atau Raden Uju, keempat adalah Sultan Mahmud Badarudin I. Nah, itulah Belanda bilang. Padahal nama benar dia adalah Sultan Mahmud Badarudin Pangeran Ratu Jayo Wikramo. Itulah yang membangun Masjid Agung di Palembang sekarang. Beliau. Makanya namanya sekarang Masjid Agung itu namanya Masjid Agung Jayo Wikramo. Itu ya ceritanya ya. Yang kelima itu ada Sultan Susunan Ahmad Najamuddin atau Adi Kusumo. Nah, sejarawan sekarang bilangnya karena Najamuddin ini banyak, ada sampai 4 gitu kan. Dia disebut sebagai Najamuddin pertama. Ya, sama. Setelah itu digantikan sama anaknya bernama Sultan Muhammad Bahauddin. Berkuasa sejak 1776, merupakan anak daripada Adi Kusumo ini. Nah, setelah beliau lah punya anak, diteruskan sama Mahmud Badarudin II tadi, Raden Hasan, yang sekarang jadi pahlawan nasional, Pak. Yang namanya diabadikan sebagai bandara di Sultan Mahmud Badarudin di Palembang. Bandara internasional di Palembang ya. Namanya kan SMB 2 ya, orang kenal sekarang. Itu kebanyakan dari Sultan Mahmud Badarudin II atau Raden Hasan. Setelah beliau, nah pada masa beliau lah kan memang penjajahan Belanda sudah mulai agresif ya, menguasai seluruh Nusantara, khususnya di Palembang. Pada saat itu terjadi intik-intik besar, Pak. Tapi ya ada kadang-kadang dia diturunkan, kadang dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Ada dia nunjuk anaknya yaitu Pangeran Ratu ya namanya Najamuddin III, Pangeran Ratu ya, terus ada lagi digantiin adiknya lagi daripada Sultan Mahmud Badarudin II tadi namanya Husin Diyaudin gitu kan, Husin Diyaudin. Nah, pada saat Belanda menyerang itulah yang terjadi, saya bilang intik diasingkan ke Ternate. Sebelum dia diasingkan ke Ternate, dia sempat mengangkat satu sultan baru namanya Sultan Ahmad Najamuddin IV atau Prabu Anom. Beliau ini adalah anak dari Husin Diyaudin, berarti kan keponakan dia. Jadi tercatat sekarang sultan terakhir di Kesultanan Palembang Darussalam sebelum dibekukan sama Belanda adalah Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom atau Najamuddin ke-4. Itu Pak ya, kita lanjut Pak. Masih ada waktu ya Pak? Banyak waktu kita Pak Sultan. Ajar terus. Ya, kita lanjut aja ini ya Pak ya. Nah, tadi saya bilang Pak, data arkeologisnya mana nih apa raja dan sultan-sultan tadi? Alhamdulillah Pak, di Palembang lengkap Pak data arkeologinya, berbentuk pemakaman. Yang tercatat sama saya di Palembang itu sendiri ada 10 makam komplek ya, komplek makam gitu ya di Palembang itu. Satu lagi nomor 11 itu ada di Ternate. Nah, kenapa dia ada di Ternate? Yaitu Pak, tadi yang Sultan Mahmud Badarudin yang diasingkan ke Ternate oleh Belanda tadi, kan meninggalnya di Ternate. Makanya di sana ada komplek Sultan Palembang ya, di Ternate. Nah, yang tercatat di saya ada 11 komplek pemakaman. Pertama adalah komplek makam Ki Gede ing Suro. Nah, tadi yang awal-awal raja di Palembang. Kedua, makam Nyi Gending Pembayu. Nah, inilah merupakan anak dari Ki Mas Anom ya. Yang ya dialah banyak melahirkan raja pangeran-pangeran untuk selanjutnya gitu. Yang ketiga tercatat ada makam Candi Angsoko, merupakan makam dari Pangeran Madi Angsoko Ki Mas Anom, Adipati ing Suro Kiai Geding Suro gitu kan. Ada lagi komplek makam Candi Laras.
Nah, ini Candi Laras ini makamnya ada di ini, masih banyak pertanyaan ini Pak yang ada di sebelah Rumah Sakit Caritas sekarang di Palembang. Ya, ada lagi makam Sabo Kingking. Nah, ini yang terkenal banget di Palembang, makam Sabo Kingking. Adalah makam dari Pangeran Sidi Kenayan sama istrinya Ratu Sinuhun yang terkenal dengan kitab Simbur Cahayanya gitu kan. Nah, tadi ada lagi di Saku Tiga Pak, di Indralaya ya. Tadi kan saya sudah bilang Raja Sido Ingrecek itu dia bukan kabur mundur ke Indralaya dan dia meninggal di sana. Nah, di komplek pemakaman namanya makam Saku Tigo, Ogan Ilir sekarang. Ada lagi komplek makam Candi Walang. Nah, inilah komplek makam yang pendiri daripada Kesultanan Palembang, Ki Mas Hindi tadi. Ki Mas Hindi tadi kan pendiri daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Ada lagi komplek makam Kebon Gede. Nah, yang makamnya Sultan Mahmud Mansur Jayo Imlago. Ada lagi makam Sultan Agung. Nah, namanya Sultan Agung berarti adalah makam Sultan Agung Komarudin Truno tadi. Yang keberapa nanti kita cek ya. Ada lagi komplek makam Kawah Tengkurep. Nah, inilah komplek makam Kawah Tengkurep yang paling terkenal karena disinilah banyak sultan-sultan Palembang yang dimakamkan. Sultan Mahmud Badruddin I gitu kan. Di sana Pak ada Sultan Najamuddin tadi kan adiknya Sultan Mahmud Badruddin II tadi dia dimakamkan di sini. Semua banyak Pak kalau di Kawah Tengkurep. Ini lebih besar daripada makam-makam yang tadi ya. Nah, satu yang terakhir adalah makam di Ternate di daerah Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah. Nah, itu ada makamnya Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, dia meninggal di sana karena dia diajukan oleh Belanda. Makamnya itu. Itu Pak, kalau kita dari buku saya ya, semua ceritanya lengkap. Saya ada di sini, lokasinya ada di sini, di buku saya ini. Nah, tapi nanti kalau memang ada yang mau minat, alhamdulillah kemarin saya udah kerjasama dengan NSI, Bang Dori gitu kan, akan membantu memasarkannya di websitenya Bang Dori gitu ya, NSI ya. Alhamdulillah lah, terima kasih ya sudah membantu kita juga. Nah, selain itu Bang, kalau di buku saya hanya sampai di sini yang paling banyak. Tetapi ada beberapa keprihatinan saya sebetulnya di Palembang. Karena apa? Banyak sekali sejarah di Palembang yang masih belum terungkap lagi. Banyak Bang. Contohnya salah satunya ini yang saya bilang tadi, Bukit Seguntang. Bang Dori pernah dengar Bang? Wah, sering aku dengar Bukit Seguntang, ini sering sekali. Nah, Bukit Seguntang Bang, sejarahnya lengkap. Lebih tahulah orang Singapura sama orang Malaysia daripada orang Palembang Bang. Karena apa Bang? Karena Bukit Seguntang inilah yang diakui sama orang Singapura dan orang Malaka adalah asal-usul raja-raja mereka. Nah, itu tercatat di buku kitab Sulalatus Salatin. Gitu. Nah, orang Palembang sendiri Bang, banyak yang nggak paham ya. Saya bilang, kenapa? Saya merasa saya sendiri yang sudah puluhan tahun sampai saya kuliah di Palembang itu Pak, Bang, sejarah Pak Bukit Seguntang saya nggak paham. Justru saya paham itu semenjak saya sudah mulai nulis sejarah. Saya baru paham, oh ini sejarah Bukit Seguntang. Ini di dekat Unsri Bang, Universitas Sriwijaya, Bukit Seguntang. Di Bukit Kecil, di Bukit Besar kali ya. Saya juga nggak paham. Jadi sebetulnya ini sejarah ini dikenal banget Bang di Singapura sama di Malaysia gitu kan. Oke. Nah, inilah sejarah yang mungkin ke depan akan saya mulai saya publis gitu kan, publikasikan lagi juga gitu. Pada saat nanti tahun ini saya mengadakan ekspedisi Sriwijaya 2023. Nah, pada saat tahun lalu ekspedisi Sriwijaya 2022 kemarin Bang, saya ada prihatin Bang di Palembang itu Bang. Apa? Saya temuin rumah ini nih Bang. Nih rumah ini Bang. Rumah yang tidak terawat, ya sayang sekali Bang. Padahal ini rumah sejarah besar. Jadi Bang, di Palembang itu, di Sumatera Selatan,
itu dia tuh punya 2 pahlawan nasional. Satu pahlawannya Sultan Mahmud Badarudin tadi, yang kedua Pak Akagani. Bang Dori pernah dengar Bang Dori? Belum pernah dengar aku yang Akagani. Nah, Ini beliau. ini dia Bang. Jadi Pak Akagani ini Bang, dia ini mayor jenderal Bang. Pak Akagani adalah gubernur militer pertama di Sumatera. Dia ditunjuk sama orang pusat pada saat itu sebagai gubernur militer pertama di Sumatera Bang. Pada awal-awal kemerdekaan, karena dia sangat dekat dengan Soekarno ya pada saat itu ya. Jadi dia juga sebagai gubernur pertama di Palembang di Sumatera Selatan. Dulu masih Sumbaksel ya, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung ya. Dia yang gubernur yang pertama sekali, gitu loh. Nah, Pak Akagani namanya. Dia dokter dan juga pangkatnya di ABRI sampai mayor jenderal kalau nggak salah ya, maaf kalau saya lupa ya. Nah ada lagi Bang yang terkenal Bang dengan Akagani ini Bang, itu adalah Ya. Pak kejadian dulu cerita di Singapura Bang. Bang Akagani ini terkenal penyelundup dia ini Bang, dalam artian penyelundup bukan penyelundup jelek ya, dia hanya mencari dana untuk membeli baju-baju tentara kita dulu, ABRI kita dulu, tentara nasional. Jadi dia jual minyak ya, sumber daya alam di Sumatera pada saat itu, jualnya ke Singapura. Kan Singapura sudah jadi bandar besar negara ya. Iya kan. Nah, dia jual Bang. Nah, hasil jualan dari minyak, daripada sumber lainnya itu Bang, dia beliin baju-baju tentara itu Bang. Jadi pada saat itu Tentara Nasional Indonesia yang di Jakarta itu dapat suplai baju dari Pak Akagani ini Bang. Jadinya makanya pada saat itu beliau ini pada saat diajukan sebagai tentara nasional cepat aja sebagai pahlawan nasional, cepat aja udah disetujui sebagai pahlawan nasional. Jadi kedua setelah Sultan Mahmud Badarudin gitu loh Bang. Nah berhubungan dengan rumah ini tadi Bang, ini adalah rumah bekas di hunian daripada Pak Akagani itu Bang. Rumah ini Bang. Nah, iya di Palembang itu sekarang ini posisinya ada di Jalan Merdeka kalau di Palembang. Jalan Merdeka itu salah satu jalan protokol di sana ya. Nah, sebetulnya Bang, ini rumah kalau dapat cerita saya ya, itu diangkat Bang, dipindahin dari lebih kurang 7 km dari sini. Namanya daerah Jalan Rustam Effendi. Nah, pada saat itu Rustam Effendi itu ya dalam tata kota mungkin daerah komersil ya, dibuat perniagaan. Jadi, nah rumah ini Bang dipindahin ke sini gitu. Bentuk-bentuknya beginilah gitu loh. Nah, jadi pada saat dihuni oleh Pak Akagani itu ya masih di Rustam Effendi itu rumah ini. Rumah inilah tempat dia dulu pertama kali mendapatkan fotokopi SK proklamasi. Pertama kali Soekarno datang ke Palembang ke rumah ini pada waktu habis pengasangin dari Bengkulu ya, sama dari Bangka. Nah, waktu ke Palembang dia menemui Akagani, dia nginep di rumah ini dulu gitu. Jadi rumah ini rumah bersejarah benar, yang saya tahu ya. Rumah bersejarah. Tapi Bang, sayang sekali kondisinya Abang lihat nih, sekarang ya begini. Rumah bersejarah Bang. Padahal Bang, yang saya tahu Bang, ya di dekat rumah saya Bang, di Kenten situ Bang. Saya tinggal tuh di Palembang itu di daerah Kenten namanya Bang. Kalau saya kebetulan ada perumahan yang namanya Kenten Permai gitu kan. Saya tinggal di perumahan Kenten Permai. Nah, sekarang tuh ada Museum Akagani. Dulu, sekarang ya, posisinya ada di pinggiran kota gitu. Sayang sekali Bang, Museum Akagani itu di pinggiran kota. Di rumahnya Pak Akagani gitu loh ya, di pinggir kota, di dekat rumah saya di daerah Kenten itu. Kenten itu dulunya tempat jen buang anak Bang, namanya Bang. Iya, kalau orang Palembang zaman dulu tinggal di mana kau gitu kan? Tinggal di Kenten aku bilang kan. Woi, tempat jen buang anak yo katanya. Gitu Bang dulu Bang. Saking terpencilnya, jauhnya dari kota ya.
Iya. Tapi sekarang udah rame Bang, waduh, udah padat tuh Kenten itu Bang. Jadi daerah tujuan perumahan besar-besar itu Bang. Nah, sayangnya museum itu ada di sana. Makanya saya nanti pada saat ke Palembang, mungkin ada juga teman-teman sudah melakukannya ya. Tapi saya hanya mensupport lagi supaya rumah ini direnovasi, Bang. Direnovasi, dibagusin lagi. Untuk apa? Pengganti dari memindahkan museum yang ada di pinggiran kota itu, Bang. Ya, Iyalah, museum pindah ke situ aja lah. iya kan, masa museum ada di pinggir kota, siapa yang mau melihat kan turis-turisnya Iya. kan. Nah Mm. kalau ini kan direnovasi, dibagusin gitu kan, jadilah mungkin bagus Betul. karena ini Bang, tanahnya ini udah tanah milik pemerintah Bang, pemerintah kota gitu kan. Kan udah gampang sebetulnya gitu loh kan, tinggal Ya, dana ya. aja ini tinggal kan, dan kemauan pemerintah kota gitu. Nah inilah yang saya harapkan nanti mungkin saya usul gitu kan, pindahinlah itu museum Akagani sekarang yang ada di pinggiran kota di Kenten itu, dipindahin ke sini gitu kan. Ini dibagusin dulu lah sebagai museum biar agak kelihatan bagus lah, representatif lah gitu kan, sebagai museum Akagani Bang. Sayang sekali nih Bang, pahlawan nasional kok. Nah itulah Bang, inilah yang saya temuin selama ini itu kan. Nah, itulah Bang. Mungkin sudah mendekat. Ini adalah daftar pustaka ya Bang ya. Di buku saya itu banyak saya ambil dari buku-buku Pak Johan Hanafiah gitu ya. Jurnal-jurnal ilmiah dari Ibu Farida Warga Dalem dan beberapa nama besar lagi lah ya yang menulis sejarah tentang Palembang ya. Jadi saya bukannya, oh itu karangan saya sendiri atau apa namanya pemikiran saya, enggak, itu adalah ada dasar dan ada bukti primer yang jelas gitu loh Bang di buku itu ya. Kayak Yes. ini Bang, terima kasih Bang sudah apa ya, lelah untuk menunggu lama. Enggak lah Pak. Bang Ya, inilah kita itu Bang yang bisa saya infokan ya, sejarah Palembang yang besar itu kan, yang dulunya saya bilang ini termarginalkan Bang, sejarah yang termarginalkan gitu. Kenapa Bang? Ya tidak ada di buku sejarah nasional atau di standar sejarah nasional, apalagi Kesultanan Palembang Bang. Kesultanan Palembang itu kalau kita melihat sejarah kerajaan ya, mulai dari Aceh katanya kan, mulai langsung nyebrang ke Malaka. Dari Malaka itu langsung nyebrang ke Jawa. Itu perkembangan sejarah Islam ya. Saya pernah baca buku sekolah kelas berapa, 9 atau berapa itu ya. Jadi dari Aceh langsung ke Malaka, Malaka langsung ke Jawa. Wali Songo gitu kan, beritanya kan langsung ke Ternate, Tidore gitu loh. Jadi sejarah besar Palembang yang udah lebih kurang 3 abad Bang. 3 abad loh Bang berkuasa di Palembang. Itu terlupakan gitu loh. Nah ini sayang sekali Bang. Saya turut prihatin, makanya saya coba untuk membuat buku ini Bang. Buku Perang Benteng. Itu aja Bang, itu dari saya sementara ini. Yuk kita diskusi sama-sama atau ada ide lain silakan. Saya tunggu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop saja Bang. Nah, close aja itunya. Ini kita biar diskusi aja sama teman-teman yang lain. Wow. Baik Bang, terima kasih Bang. Silakan Bang. Ini uraian yang sangat clear. Luar biasa nih Pak Sultan ini penggalan sejarahnya. Pak Sultan, aku mau nanya. Siap. Dari kita ngomong ke timeline bentar lah ya. Berarti dari Demang lebar daun itu. Ya. Itu Kedatuan Sriwijaya itu zaman itu ya? Bukan, itu masa setelah Kedatuan Sriwijaya. Setelah Kedatuan Sriwijaya. Ya. Dari Demang lebar daun ke Aryo Damar tadi itu berapa tahun jaraknya Pak? Enggak lama. Justru saya tuh belum dapat literasi yang jelas Bang. Suaranya kayak ini ya? Apa? Bantang. Jadi gini Bang. Jadi sejarah Palembang itu ada blank Bang. Ada blank setelah Sriwijaya sampai dengan Kerajaan Palembang itu blank Bang. Sejarahnya blank.
Nah, tapi setelah saya teliti melalui beberapa literasi, itulah ada namanya Kerajaan Demang Lebar Daun. Kerajaan Palembang Demang Lebar Daun yang selama ini tidak terpublis. Di Palembang ada namanya Bang, Jalan Demang Lebar Daun, tapi orang-orang tidak tahu apa asal usulnya kok Demang Lebar Daun itu. Nah, setelah saya baca-baca, oh ternyata itu adalah nama penguasa Palembang pada saat itu Bang, setelah masa Kerajaan Sriwijaya ya. Setelah ya. Dan sebelum Kerajaan Palembang. Itu Bang. Itu dibilang beliau itu raja atau ada nama lain penghulu? Memang Raja Demang Lebar Daun gitu, atau penghulu lah, atau tuan lah, atau datuk gitu. Ya, seperti itu. Kayaknya sebagai penguasa lah, pimpinan lah Bang. Ya. Ada juga yang menyebutkan sebetulnya, ada juga yang menyebutkan dia hanya sebagai apa ya, pejabat apa. Cuma saya pikir siapa rajanya kan? Rajanya siapa gitu kan? Tapi data yang ada di apa namanya buku Suratus Salatin itu saya baca ya dia kayaknya dia sebagai penguasa Palembang pada saat itu. Yang Bukit Siguntang tadi hubungannya Pak. Oke. Ya ada ngeblank di situ ya, baru kita tiba-tiba langsung dibawa masuk ke masa Kerajaan Kesultanan Palembang ya. Kerajaan Palembang dulu. Kerajaan Palembang. Oke. Ya. Kerajaan Palembang langsung masuk ke Kesultanan Palembang ya. Di abad ke-14 tadi itu ya Pak Sultan ya. Betul. Ya itu tadi Bang, mungkin karena masa-masa itu kan 1659 itu kan sudah mulai masuk kolonial ya. Kolonial itu kan dia kuatnya mencatat kan, dia punya catatan kan. Dari catatan mereka lah kita bisa menarasikan sejarah ini Bang. Kalau sebelumnya kan kita ini kan budaya kita masih budaya tutur kan. Jarang yang dicatat, jarang yang diapa. Makanya susah sekali kita mencari sumber sejarahnya Bang. Gitu Bang. Pak Sultan, yang menarik bagiku itu adalah teknologi di sungai tadi itu menarik bagi saya. Yang mana Bang? Teknologi sungai tadi itu, yang rantai bertemu kayu-kayuan tadi itu. Iya, itu. Saya juga itu benar-benar Bang. Ada memang jejak rantainya, Pak Sultan. Kalau rantainya ya nggak ada lagi lah kan. Tapi kalau cerucuk-cerucuk itu memang udah nggak ada lagi lah namanya. Udah berapa abad Bang? Udah 5 abad kan? 6 abad ya? Dari abad ke-17 itu ya? Iya. Ya kan? Jejak arkeologi rantai-rantai ada ya? Mungkin kalau kita nyelam ya, kalau orang-orang yang biasa nyelam mungkin tahu mungkin ada cerucuk bekas. Nah, biasanya mungkin masih ada mungkin ya. Makanya kita kan belum sampai ke sana Bang penelitian. Kita masih berdasarkan literasi kan dan cerita penduduk. Nah, juga cerita penduduk di sekitar situ. Makanya kita rangkum gitu. Ya, iya. Oh, berarti kita masih dapat tutur itu ya. Tapi kalau jejak daripada arkeologi dari rantai itu belum kita dapat itu Pak Sultan ya. Belum Bang. Itu hanya cerita ya. Cerita dan tulisan-tulisan buku-buku Pak Johan Anepia lah ya. Dia menceritakan begitu. Nah, karena buku itu tidak beredar lagi, nah inilah saya tinggal nyambungin aja ini Bang. Berarti Pak Sultan, itu jejak-jejak ketemu nggak Pak Sultan? Yang mana tuh? Perahu yang di sungai itu yang pakai meriam-meriam lela itu ada dapat juga. Kalau jejak-jejak perahu kan banyak, sudah ada Bang, beberapa diketemukan kan. Cuma kan kalau teman-teman arkeolog banyak mengarahnya ke masa-masa Sriwijaya kan. Kalau meriam-meriam lelo itu kan masa-masa kerajaan Palembang. Mungkin setelah Sriwijaya kan. Meriam-meriam itu kan, lelo itu kan. Kalau masa Sriwijaya mungkin mereka masih perangnya mungkin masih perang manual itu kali. Iya, jadi kita di sini agak ini ya, susah memilah-milah ya jadinya ya. Mana nih kedatuan, kerajaan, kesultanan ini ya. Soalnya di masing-masing peradaban itu pasti mereka juga punya teknologi masing-masing ya Pak Sultan ya. Betul. Oke, aku mau nanya Pak Sultan. Yang Pak Sultan dapat daripada Kesultanan Palembang aja dulu. Teknologi apa yang ketemu Pak Sultan? Yang bisa Bilang Bang. ada teknologi apa
yang sangat populer di kesultanannya? Oh, pada masa Kesultanan Palembang Darussalam ya. Iya, itu aja dulu kita. Jejak teknologi apa yang benar-benar itu Iya, sangat mencengangkan? Songket itu udah masa Kesultanan Palembang. Kalau Bang tahu, ini kayak yang saya bawa ini kan, cuma kan baju ini bukan dari songket asli ya, hanya cetakan aja ya, batik gitu. Nah, kalau songket beneran yang ditenun itu mulai dari Kerajaan Palembang dulu, Bang. Kesultanan Palembang Darussalam gitu kan. Kedua, jejaknya yang jelas kelihatan adalah ya benteng tadi, benteng Kuto Gawang. Benteng Kuto Besar. Betul, Sa. Yang dulunya keraton daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itu yang paling berbekas sekali kan, kelihatan sekali kan peninggalannya beliau itu. Itu adalah keraton. Ketebalan daripada benteng berapa meter, Pak? Tebal kan? Kalau 4 meter ada kali ya, lupa saya. Coba di sini ada di buku saya jelas ya Pak. Ya, Saya jelasin. Nah, cuma kan saya nggak sampai ke detail itulah. Tapi memang lebar sekali Pak, tebal sekali Pak. Itu betul, ya? Pada saat itu dibangun dengan ya itu tadi telur ya, dengan putih telur ya. Sebagai perekatnya ya, ditambah dengan batu kapur dari arah Uluan gitu kan. Nah, itu arsiteknya itu yang saya baca itu dari luar juga tuh, dari Cina itu Pak. Orang Cina Islam ya, Bongbong apa lupa saya namanya ada. Sabuking, iya, bukan Sabuking sih. Ya. Nah, itu kan Palembang dulu kan memang sudah kosmopolitan ya, banyak bangsa-bangsa ya, peradaban itu udah campur baur ya. Iya, ini makanya menguak sejarah Palembang ini, aduh. Enggak. Wih Bang, menarik sekali Bang. Terus terang, saya tuh dari kecil Bang, mohon maaf ya, suka sekali dengan kerajaan Sriwijaya itu Bang. Apa ya, terpatri Bang. Sampai sekarang Bang, mohon maaf ya Bang ya, bukan saya ngebanggain, saking saya senang dengan Sriwijaya Bang. Anak laki-laki saya itu ada kata-kata Sriwijayanya Bang, namanya Bang. Yang menarik tadi itu kan Pak Sultan, ketika tadi itu dipatenkan kalau kota paling tua di Indonesia itu Palembang 1.300 tahun. Memang sudah paten Bang, sudah paten kota tertua di Indonesia Bang. Itu nggak ada yang bantah. 1.340 tahun nanti tanggal 17 Juni. Nanti kan Palembang ulang tahun tuh 17 Juni. Nah itu kota tertua di Indonesia Bang. Oke. Sebenarnya ada bahaya sebenarnya, ini perlu apa ya, momen-momen kenegaraan juga ini, kebanggaan kita sebagai orang Indonesia kan, kita punya kota yang tua 1.000 tahun gitu kan Pak Sultan. Nah itu ya politis, itu udah politis kan. Saya nggak masuk ke situ dah, kita mengenai sejarah aja deh. Iya, kalau memang itu nggak ada yang tolak kan, berarti kan ya satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia lah, punya kota tertua kan, 1000 tahun gitu. Betul. Ribuan tahun udah Bang. Ribuan tahun kita punya kota Bang. Itu kota metropolitan, kosmopolitan loh Bang. Jadi kota Palembang itu kota kosmopolitan kan. Kenapa? Sudah ada budaya Cina-nya, Hindu-Budanya kan, Persia, Arabnya, Persianya kan. Udah kosmopolitan Bang. Bukan kota-kota pinggiran lagi Bang. Karena memang kota Palembang itu Bang strategis sekali. Saya tadi sudah sebutkan kan, kota Palembang itu menjadi hilirnya daripada sungai-sungai besar tadi. 9 sungai besar tadi kan. Dari 9 terpecah jadi 117 ya. Iya, itu udah diteliti Belanda, di kota Palembang sendiri ada 117 sungai kecil-kecil. Nah, itu yang kecilnya ya. Iya, itu kalau kita bilang jadi arus kalau lalu lintas zaman itu sangat luar biasa lah Pak Sultan. Oh iya Pak, mereka tuh pakai perahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada hubungan, rumah-rumah, kampung-kampung itu sudah ada hubungan Pak, pakai perahu mereka dulu. Jadi kalau kita ibaratkan sekarang Pak, itu sama kalau Sungai Musinya itu adalah jalan tolnya Pak.
Iya, Sungai itu ini dia. adalah jalan kabupaten, jalan desa. Nah, itu sungai-sungai semua itu, Pak. Saling menyatu itu, Pak, semuanya, Pak, sungai. Jadi makanya Palembang itu dikenal sekali kan, dan banyak orang di sana kan. Makanya mungkin budaya di sana udah lama kan, peradaban kan. Ya demi sungai tadi, Pak, sebenarnya peradaban yang paling besar. Pak Sultan, kita ini ya, kita diskusi dengan teman-teman yang hadir di sini ya. Ya, ya.